Halo sahabat bisnis, ketemu kembali dengan saya, Seswandi Waluyo. Are you driver or passenger? Sahabat bisnis, ketika kita mengendarai sebuah kendaraan yang ada drivernya, ya, baik itu taksi ataupun kendaraan pribadi Anda yang di-driverin oleh driver Anda. Pertanyaan yang pertama keluar dari driver adalah, Pak, kita akan kemana? Pak, tujuan kita akan kemana? Kenapa sang driver bertanya? Dia bertanya karena itu akan menentukan. Saat dia keluar dari pintu gerbang, dia akan memutar setirnya ke kiri atau memutarnya ke kanan. Sahabat bisnis, driver aja itu punya goal. Dia harus tahu tujuannya kemana, ya. Seberapa cepat dia akan menempuh perjalanan itu untuk mencapai tujuannya. Rute yang dia lewati akan lewat rute yang mana supaya kita sampai dengan cepat dan selamat. Itu tak ubahnya juga dengan bisnis kita, sahabat. Sejauh ini ketika Anda menjalankan bisnis, apakah hanya sekedar berjalan? Apakah Anda sudah menetapkan tujuan dari bisnis itu apa? Kapan akan tercapai? Ya, jangan sampai sahabat bisnis bikin bisnis ya sekedar jalan aja atau hanya sekedar gelinding istilahnya, ya. Alhamdulillah jalan aja bisa. Jika seperti itu, kapan para sahabat bisnis akan menikmati sukses yang seperti sahabat bisnis semua inginkan? Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya mencapai goals atau mencapai impian atau mencapai apa yang sahabat bisnis inginkan. Sahabat bisnis, kalau saya katakan ya, tujuan kita atau goal kita adalah ke Bali, ya. Kalau kita driver sendiri ya, tujuan kita adalah ke Bali. Tujuan sukses kita adalah ke Bali. Ini adalah sebuah contoh. Ke Bali itu kurang lebih kita hitung ya, dengan kilometer kurang lebih 1000 kilometer. Kalau kita mengendarai kendaraan ke Bali itu juga kurang lebih 36 jam. Nah, di tengah jalan ternyata kita pecah ban atau terkena traffic jam. Ingat ya, jarak tempuh dari Jakarta ke Bali tadi adalah 1000 km. Nah, sometimes ketika kita baru tempuh jarak 36 kilo, karena itu hanya Jakarta Bekasi ya, atau Jakarta Cikarang, itu kita udah banyak ngeluhnya karena macet lah, pecah ban lah, ya, atau terjadi something di jalan. Kira-kira kita akan terus atau berhenti? Jika sahabat bis mengatakan kita terus, ingat ya, masih ada berapa? Kurang lebih 965 kilo lagi yang harus kita tempuh. Sahabat bisnis, itu sama seperti kita dalam berbisnis. Kita harus mempunyai yang namanya, pertama adalah tujuan, ya. Tujuan kita berbisnis itu apa? Yang kedua, kita harus punya namanya strategi bisnis. Strategi kita apa? Yang ketiga adalah kita harus mempunyai namanya action plan. Dan yang keempat, kita harus punya namanya result. Kenapa perlu result? Nah, kita bahas satu-satu. Sahabat bisnis, orang banyak istilah ya. Kita mengatakan tujuan, goal, ataupun impian, ya kurang lebih sebenarnya ini sama. Inilah yang menggerakkan kita dalam bisnis kita itu mau apa. Karena kalau tiga hal ini kita nggak punya, goal nggak punya, tujuan nggak punya, impian juga nggak punya, ya udah, sahabat bisnis gak usah bisnis aja, ya, jadi karyawan paling enak.
berangkat pagi pulang sore akhir bulan gajian, enak kan? Nah, yang paling penting adalah tujuan ya, atau goal setting ataupun impian. Ini Anda harus jelas ini. Kalau perlu ditulis di buku, maunya apa dalam berbisnis. Dan kedua, sahabat bisnis harus menetapkan namanya strategi bisnis. Ibarat mau pergi berperang, sahabat. Kalau sahabat bisnis tidak memiliki strategi bagaimana menyikapi bisnis ini, atau kita tidak bisa menyikapi kondisi saat sekarang ini, ya kita sama seperti bunuh diri, gitu kan. Berapa banyak uang yang sahabat investasikan dalam bisnis sahabat semua, tentu akan habis gitu aja kalau kita sendiri tidak punya yang namanya strategi bisnis. Strategi bisnis ini bagaimana nanti kita bahas dalam video saya yang lain ya. Paling tidak ini nanti sahabat bisnis bisa sesuaikan dengan kondisi bisnis sahabat masing-masing. Strategi apa yang harus sebaiknya dilakukan ya. Banyak para pengamat bisnis atau banyak para motivator mengatakan, yo bisnis aja gitu kan, just do it, lakukan aja. Masalah-masalah nanti pikir nanti. Jangan teman-teman. Tentu semuanya dalam hidup ini kita perlu berhitung. Untung ruginya, resikonya bagaimana, kita perlu perhitungkan dulu. Teman-teman perlu tulis. Kalau saya melakukan strategi A, untungnya apa? Kalau saya melakukan strategi B, itu untungnya apa? Yang ketiga adalah action plan. Impian sudah punya, goalnya punya, tujuannya punya, strateginya sudah kita susun. Yang paling sehebat apapun antara impian, strategi sudah disusun dengan bagus, kalau ini nggak ada actionnya, ya percuma sahabat bisnis semua. Sahabat bisnis harus bisa menyusun actionnya seperti apa. Harus action. Karena boleh tanya dengan para pakar entrepreneur manapun, bisnis saat ini yang paling bagus adalah bisnis yang dikerjakan, bukan cuma bisnis yang sekedar dipikirkan atau hanya sekedar bisnis angan-angan. Jadi sahabat bisnis harus melakukan dari impian, goal dibentuk dalam strategi bisnis, kemudian dilakukan. Yang keempat, kita harus tahu hasilnya dari apa yang sudah kita lakukan tadi. Karena dengan tahu hasil, kita akan mengevaluasi strategi kita udah bagus belum, ya, action kita udah sejauh mana, terus hasilnya seperti apa. Nah, jadi di-check, terus diulang lagi. Kalau hasilnya kurang bagus, oh berarti impian kita kurang gede misalnya. Cycle ini tadi dijalankan saja terus, antara membuat tujuan, strategi bisnis, action plan, dan hasilnya. Kalau hasilnya udah bagus, ditingkatkan. Kalau hasilnya kurang bagus, dievaluasi. Kembali lagi ke cycle pertama. Tujuannya apa? Strateginya apa? Actionnya bagaimana? Dan hasilnya bagaimana? Mungkin sahabat bisnis bertanya, Coach, kalau saya sudah melakukan itu, apakah ada jaminan jika bisnis saya akan berhasil? Ada, saya jawab. Jaminannya apa? Jaminannya adalah sahabat bisnis lakukan itu secara persisten. Persisten adalah terus menerus, lakukan terus, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Jangan menyerah, lakukan secara kontinu, terus menerus. Jangan berhenti sebelum sahabat bisnis mendapatkan apa yang diinginkan. Itu jaminannya bahwa sahabat bisnis semua pasti berhasil. Persisten itu mudah nggak? Sulit, ya. Persisten itu adalah bagian tersulit dari sebuah bisnis. Kenapa? Karena
kita sering tergoda. Istilahnya ada yang mengatakan bahwa rumput tetangga jauh lebih hijau daripada rumput rumah kita. Itu yang terjadi di dunia bisnis. Saat ini kita sedang mengerjakan bisnis A. Taunya bisnis tetangga, bisnis teman kita yang melakukan bisnis B itu kayaknya sukses gitu, kayaknya berhasil. Sedangkan kita udah mati-matian di sini, kita nggak berhasil. Apa yang kita lakukan? Terus tetap melakukan bisnis kita, atau kita pindah ke bisnis teman kita yang rame tadi? Kalau sahabat bisnis melakukan tetap di bisnis A, terus menerus, tidak berhenti, tidak tergoda dengan rumput tetangga, insya Allah sahabat bisnis semua akan mendapatkan apa yang diinginkan. Tetapi kalau tergoda ke B, ya sahabat bisnis ulang lagi dari nol. Ya, nggak masalah sih, nggak masalah. Cuman Anda akan kehilangan waktu, ya. Mungkin juga kehilangan uang, karena apa yang sudah Anda bangun di bisnis A akan Anda buang gitu aja, dan memulai bisnis B yang Anda harus mulai dari nol. Kalau Anda saat ini hanya sebagai penumpang, yaitu Anda akan pindah bisnis A, pindah B, pindah C, pindah D, pindah D. Anda ngikutin aja, ngikutin tren. Mana yang rame, itu yang sahabat bisnis jual. Atau mana yang rame, itulah teman-teman atau sahabat bisnis ada di situ. Selamanya Anda akan jadi follower, selamanya Anda akan jadi penumpang, dan selamanya Anda akan memulai segala sesuatunya dari nol. Sampai kapan? Sedangkan waktu kita itu terbatas, ya. Nanti hidup itu tahu-tahu ya sahabat bisnis ya, tahu-tahu kita sudah SD, tahu-tahu kita sudah SMP, tahu-tahu kita sudah SMA, ya. Tahu-tahu kita sudah lulus dari kuliah, tahu-tahu kita udah married, tahu-tahu kita udah punya anak, tahu-tahu kita udah tua, dan tahu-tahu kita udah mati. Life is short, hidup bisa cepat. Jadi jangan buang waktu sahabat bisnis semua, segera tentukan pengen bisnis apa. Jangan jadi penumpang, jadilah seorang driver. Orang yang punya tujuan, orang yang bisa menentukan lewat rute mana, orang yang bisa mau cepat atau mau lambat, Anda yang menentukan. Sahabat bisnis, semoga kesuksesan selalu ada untuk kita semua. Saya Siswandi Waluyo. Sampai ketemu pada video-video saya yang lain, dan salam sukses.